Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida sebagai moderator beserta anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Reisa, Sipa, Ilon, Wisnu, Rendra, Raden, Hadis, dan Ilham. Adapun materi presentasi yang akan kita bahas yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga karya seni, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah penyampaian materi presentasi oleh pemateri. Pemateri pertama yaitu Reisa. Kepadanya kami persilahkan. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Nah, Indonesia berperan dalam 3 organisasi internasional. Namun, saya hanya akan menjelaskan salah satu dari ketiga organisasi internasional tersebut. Indonesia berperan dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia secara resmi diangkat menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari anggota PBB lainnya. Akhir Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DKPBB untuk masa bakti 2007 sampai 2009. Selain Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota pertama yang terpilih HAM atau Hak Asasi Manusia dari 47 suara negara anggota PBB lainnya pada tahun 2006. Indonesia kembali terpilih menjadi Dewan HAM pada tahun 2007 sampai 2010 melalui 165 suara dari negara-negara anggota lainnya. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti terjadi ketika agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia juga Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang mempertemukan Indonesia juga Belanda di meja perundingan Romoyen. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia juga terdaftar di beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, dan Organisasi Pangan dan Pertanian. Prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada masa sidang 1974. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan DKPBB adalah pertama kali terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB periode 1974 sampai 1975. Indonesia kembali terpilih kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk periode 1995 sampai 1996. Terima kasih kepada Reisa. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Sipa. Kepadanya kami persilahkan. Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya menyadari pentingnya hubungan kerjasama dengan berbagai negara-negara di berbagai belahan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional. Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam hubungan kerjasama internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting ASEAN. 1. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 yang berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama. Yang kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Yang ketiga, KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 2 yang berfungsi untuk memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Concord Bali 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN adalah H.E. Darsono dari 1977 sampai 1978, Umar Jadinyoto Wijono dari 1978 sampai 1979, dan Rusri Nur dari 1989 sampai 1992. Terima kasih kepada Sipa. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Ilon. Kepadanya kami persilahkan. Yang ketiga yaitu peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia, yaitu pada tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun dipimpin oleh Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam pencaturan politik global. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbang peranannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang. Selanjutnya kita beralih kepada acara penampilan karya seni. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
itulah penampilan karya seni dari kelompok 2. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin tanyakan? Kesimpulannya, dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, Indonesia turut adil di dalam organisasi internasional. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional terlihat ketika Indonesia mengikuti organisasi seperti turut berperan dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berperan juga dalam organisasi ASEAN dan gerakan non-blok. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Apabila ada penyampaian kata yang tidak berkenan dan kekurangan, saya meminta maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.